ada seorang pemuda yang melihat ada sosok perempuan yang ternyata wajahnya mirip dengan bibinya Ranti atau Ibu Mira. Ketika dihampiri, ternyata sosok itu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat tobat nakal dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya YAY Cerita dalam acara Kismis, kisah-kisah misteri. Misteri kali ini berasal dari kota Cilacap, perbatasan antara Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Kisah misteri ini yang akan diceritakan oleh sahabat saya zaman dulu duduk di bangku SD kelas 4. Kita sebut saja beliau adalah Ranti. Ranti seperti biasa pulang sekolah, dia membantu bibinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan bibinya Ranti bernama Mira. Bibi Ranti ini pekerja seperti orang-orang pada umumnya alias bertani. Dan bibinya Ranti mempunyai usia kandungan 8 bulan. Hari demi hari berlalu seperti biasanya. Namun di saat usia kandungan bibinya Ranti menginjak usia 9 bulan, beliau meninggal dunia. Di saat beliau meninggal dunia, anaknya pun ikut meninggal dunia. Di saat Ranti sedang sekolah, Ranti mendengar bahwa bibinya meninggal dunia. Ketika Ranti pulang ke rumah, ternyata bibinya meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Anaknya pun yang ada di dalam kandungan bibinya meninggal dunia. Sehingga hal itu membuat Ranti menjadi bersedih. Dan Ranti tidak bisa mengikuti sekolah untuk beberapa hari. Hari demi hari berlalu, pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 hari bibinya meninggal. Itu masih dalam suasana berkabut. Sehingga pada suatu malam, ada satu hal kejadian yang membuat warga di kampung Ranti menjadi gempar. Ketika di suatu malam, kira-kira pukul 9 malam, ada seorang pemuda yang melihat ada sosok perempuan yang ternyata wajahnya mirip dengan bibinya Ranti atau Ibu Mira. Ketika dihampiri, ternyata sosok itu menghilang dan pemuda itu langsung kabur terbirit-birit. Keesokan harinya, ada lagi satu kejadian yang membuat warga semakin berpikir adanya sosok yang menghantui warga di kampung Ranti. Ada seorang ibu-ibu penjual jamu. Ketika sudah malam pulang dari berkeliling, melewatilah satu jembatan itu lagi. Ketika melewati jembatan, terlihatlah ada sosok perempuan seperti yang dilihat anak muda. Didekatilah ibu-ibu tersebut. Setelah didekati ternyata tidak menghilang. Dan tukang jamu pun berpikir itu adalah manusia. Lalu ditanya, "Ibu sedang apa malam-malam? Bukannya di rumah, tetapi malah di luar membawa anak kecil." Dan sosok perempuan tersebut pun tidak menjawab apa-apa, tetapi langsung menghilang. Dan tukang jamu tersebut langsung pingsan dan ditemukan oleh warga yang sedang lewat di jembatan tersebut. Ketika sadar, tukang jamu itu pun bercerita bahwa melihat satu sosok perempuan yang sedang membawa bayi. Dan dari situ pun warga mulai berpikir ada sosok hantu yang sedang bergentayangan di kampungnya Ranti. Hingga kabar ini pun terdengar oleh Ranti dan keluarganya. Karena tidak lama dari kejadian itu, bibinya Ranti alias
Ibu Mira meninggal dunia ketika mengandung. Tibalah di satu malam, masuk jam 9 malam, terjadi lagi suatu kejadian. Adanya bapak-bapak yang sedang ronda di kampung. Ketika lewat jembatan itu lagi, terlihatlah ada sosok perempuan yang sedang membawa anak kecil. Ketika didatangi, ternyata perempuan itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Di mukanya itu seperti ada bisul-bisul nanah yang sudah keluar, darahnya, nanahnya memecah. Sehingga bapak-bapak ronda itu pun langsung lari dan langsung berpikir bahwa di kampung itu betul adanya ada hantu yang menggentayangi warga. Tiba di satu malam lagi, ada lagi yang melihat bahwa sosok itu sering muncul di jembatan. Dan ternyata setelah ketemu, berbalik badanlah sosok perempuan tersebut. Dan yang dilihat adalah dengan punggung bolong penuh dengan belatung-belatung dan darah. Gemparlah di kampung Ranti bahwa adanya teror sundel bolong. Akhirnya Ranti dan keluarga pun berpikir, apakah ini adalah sosok dari Bibi Mira yang menjadi hantu, yang menjadi sundel bolong dan mengentayangi warga. Sehingga membuat Ranti dan keluarganya berpikir bahwa memang benar itu adalah arwah dari bibinya yang bernama Mira. Satu kejadian, ada warga kampung yang sakit tiba-tiba terjatuh dan dibawalah ke rumah sakit. Dirawatlah ibu-ibu yang sakit itu di rumah sakit. Tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada perubahan. Sampai pada satu ketika ada seorang kiai yang sedang datang ke rumah sakit untuk menjenguk keluarganya. Mampirlah ke tempat ibu yang sedang sakit tersebut. Ternyata kiai itu pun bilang bahwa ini bukan karena sakit medis, tetapi ini karena adanya gangguan dari makhluk gaib. Terkena gangguan gaib dari sosok yang bernama Mira. Dan di situ pun ibu-ibu beserta warga yang menjenguk ibu itu sakit langsung terkaget, tercengang dan berpikir, bapak ini tidak tahu bahwa di kampung kita ada yang bernama Mira. Dan bapak ini pun tidak tahu di kampung kita itu memang sedang ada teror hantu sundel bolong. Di situ pun warga jadi tambah yakin bahwa yang menghantui warga adalah sosok dari Bi Mira yang menjadi sundel bolong. Langsunglah diobati sang ibu yang sedang masuk di rumah sakit. Langsung dibelikanlah kelapa hijau, diminumkanlah, dan langsung menjerit seperti orang yang sedang kesakitan. Saya jangan diusir, saya ingin biar supaya orang takut dengan adanya saya. Itulah yang dikatakan oleh ibu-ibu yang sedang sakit tersebut. Singkat cerita, sembuhlah ibu yang sedang di rumah sakit itu. Pulanglah ke kampung lagi. Dari situ warga semakin yakin bahwa Bi Mira ini bergentayangan menjadi sosok sundel bolong. Dan di tengah kondisi dengan isu-isu yang semakin memanas bahwa Bi Mira menjadi sosok sundel bolong, warga pun semakin yakin bahwa sosok itu betul-betul adalah sosok Bi Mira yang gentayangan. Sehingga tanpa disadari warga pun mempunyai penilaian yang berbeda kepada Ranti dan keluarganya. Dikucilkanlah Ranti dan juga disindir-sindir oleh warga. Ketika Ranti lewat, lalu ada warga yang bilang, jangan deket-deket sama Ranti, bibinya itu sundel bolong, nanti bakalan didatengin sama sundel bolong. Ranti pun di situ hatinya sangat teriris dan merasa bahwa itu bukan bibi saya. Dan itu saya juga tidak tahu kenapa adanya hantu itu, sosok itu. Tetapi terus berjalan warga pun semakin mencibir keluarganya Ranti bahwa Bi Mira menjadi sosok hantu yang menggentayangi warga, yang meneror warga kampung di
di tempat Ranti berada. Sampai warga pun berinisiatif untuk memanggil paranormal atau orang pintar agar bisa mengusir sosok Mirah yang menjadi Sundar Bolong. Dibuatlah satu ritual dan warga pun bersama-sama melakukan ritual itu agar supaya hantu Sundar Bolong dari Bik Mirah tidak menghantui warga lagi. Diberikanlah satu plastik kembang 7 rupa, dan pesan dari paranormal itu adalah disiramkan di tempat biasa Mirah muncul, yaitu di jembatan. Ketika sudah disiramkan kembang-kembang tersebut, ketika Mirah ini muncul, sosok Sundar Bolong ini muncul, maka tutuplah dengan kain putih ini. Itu pesan dari paranormal. Setelah itu warga pun sepakat untuk menunggu sosok Mirah ini muncul. Jam 9 warga pun mulai berkumpul. Tidak jauh dari posisi biasanya hantu Sundar Bolong ini menampakkan dirinya. Sehingga pada jam 10, jam 11, dan jam 12 barulah ada satu kemunculan dari sosok perempuan tersebut. Setelah muncul, warga pun melihat dan warga pun mengambil keputusan untuk mendatangi sosok tersebut. Sampainya di jembatan, sosok perempuan tersebut tidak bisa menghilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa berubah posisi karena sudah dikunci dengan kembang 7 rupa tersebut. Ditutupkanlah dengan kain putih. Setelah ditutup, langsung terjadi hanya ada asap putih yang keluar dari sela-sela kain putih. Warga pun berpikir bahwa sosok ini tidak akan menghantui lagi. Sosok ini sudah musnah, sosok ini sudah pergi. Keesokan harinya pun terjadi atau berlalu seperti biasanya, tidak ada kejadian apa-apa. Namun di saat masuk ke 7 hari setelah proses itu, terjadi lagi ada penampakan dari sosok wanita tersebut, dan posisinya masih ada di jembatan. Sehingga warga mengambil inisiatif untuk memanggil kiai agar bisa dibacakan doa-doa agar kalau memang ini benar arwah dari Bik Mirah mendapatkan ketenangan di alam sana. Setelah terjadinya negosiasi dengan Pak Kiai bagaimana caranya, warga pun diberitahu kita harus ngaji, kita harus membacakan doa untuk arwah Bik Mirah. Lalu warga pun ada yang bertanya, apakah betul ini sosok Sundar Bolong adalah perwujudan dari si Mirah yang sudah meninggal, Pak Kiai? Dan Pak Kiai itu pun menjawab, bukan. Kenapa? Karena ketika sudah meninggal maka tidak akan bisa hidup lagi. Lalu siapakah yang menjadi sosok Sundar Bolong tersebut? Ini adalah hanya pemanfaatan dari jin yang mengambil momen bahwa ada yang meninggal dengan cara keguguran dan dengan posisi mengandung. Maka dari situ warga pun berkumpul membuat satu pengajian untuk mendoakan arwah Mirah dan untuk membebaskan kampung Siranti dari gangguan-gangguan makhluk halus yang menyerupai Sundar Bolong. Dari situ mulailah terjadi perubahan, tidak ada kejadian yang seperti itu lagi. Dan kehidupan pun kembali normal. Jadi dalam kisah ini yang bisa kita ambil pembelajaran dari cerita Ranti adalah bahwa ketika orang sudah meninggal maka dia tidak akan bisa bangkit lagi, apalagi dia menghantui orang yang masih hidup. Lalu ketika ada penampakan atau ada sosok yang menyerupai bukan dari orang yang sudah meninggal, tambahlah lagi keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu cerita yang bisa saya ceritakan dari kisah Bik Mirah yang menjadi Sundar Bolong. Ini hanya cara jin untuk bisa memanfaatkan momen-momen tertentu sehingga menyerang
Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tobat Nakal Official.